Dialog Kebangsaan Polemik on TV Spesial Jakarta Aman, Jakarta Damai. Bang Latif, tadi kita sudah mendengar sebelum break ada pernyataan ataupun ada masukan yang sangat baik dari Pak Din. Kita harus membuka sejujur-jujurnya supaya polemik ini menghasilkan solusi Itu agar tujuan masalah kita. bangsa ini bisa diselesaikan. Tapi kita harus juga mendengar dari PLT Gubernur DKI Jakarta, Pak Sony Sumarsono. Pak, apa jaminan dari Pemda DKI Jakarta dari tanggal 17 Januari ini sampai 15 Februari mendatang dan seterusnya Jakarta bisa aman, Pak Sony? Baik, terima kasih. Jadi ada 3 poin yang penting. Yang pertama, kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Jakarta akan aman dan damai. Dari sisi pilkada, ketika pasangan calon cukup memiliki perspektif dan kesadaran bersama untuk sama-sama menjaga Jakarta. Itu kelihatan sekali dari visi misi mereka. Yang kedua, kami kawal dengan sebuah forum Forkominda, forum kerukunan antar umat beragama. Setidaknya kita sering ketemu dan setiap masalah, karena agama sebagai problem solver, maka setiap isu masalah yang muncul kita diskusikan secara bersama-sama. Bahkan kalau tidak 2 minggu sekali kita ketemu, ya 3 minggu sekali, lalu kita mencari solusi bersama. Sehingga ini yang poin kedua saya ini yang kemudian bisa menjamin. Terus yang ketiga, dari konsep kemudian yang saya lakukan dalam memimpin Jakarta walaupun hanya 3,5 bulan, saya merubah paradigma ketika ada demonstrasi, orang nggak puas masa aksi. Itu konsep dari menghadapi menjadi melayani. Kenapa demikian? Karena yang kita hadapi menjadi melayani. Setidak-tidaknya ini menjadi penting karena yang di sana bukan musuh kita. Mereka adalah saudara kita, saudara seumat kalau saya Islam, mereka Islam. Setidaknya saudara sebangsa, saudara setanah air. Karena itulah saya layani siapapun demonstrasi supaya mereka melakukannya dengan nyaman untuk menyampaikan aspirasinya. Konsep inilah yang kemudian bisa mendinginkan Jakarta. Demikian. Bapak tidak khawatir kemudian pemerintah atau negara dianggap kompromistis terhadap para pengunjuk rasa itu, lalu kemudian ada kesan mengalah, sehingga kemudian unjuk rasa menjadi instrumen politik yang baru nantinya? Demonstrasi itu dijamin undang-undang. Dalam konteks itu menyampaikan aspirasi, selama tidak anarkis. Sebagai Pemda, tugas pokok kita adalah melayani. Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada siapa warga, sekalipun berbeda aspirasi dan pendapat, kenapa tidak? Kalau itu memang diinginkan. Saya sudah buktikan dalam ketika masa aksi dalam beberapa bulan yang lalu, toh itu ternyata juga lebih nyaman dan mereka bisa menerima. Daripada kami represif, lebih baik kami kembangkan dialog interaktif. Itulah inti daripada interaktif leadership yang kita kembangkan di Jakarta. Oke, baik. Demikian, Saya ke Mbak Husnul ya. Silakan Bang Latif. Ini soal keberagaman. Keberagaman itu apakah harus dilihat sebagai sebuah sumber kekuatan? Sementara sudah disebutkan tadi, bukan agama sebenarnya persoalannya, tapi ada ketidakadilan. Apakah politik bisa menyelesaikan ketidakadilan itu? Tadi Pak AM sudah menjawab, ini kegagalan dari para pemimpin politik. Tapi begini, pemerintah memang memiliki kewajiban. Dan kebetulan Jakarta sebagai ibu kota itu bersamaan dengan adanya pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat juga jangan kemudian pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi di Jakarta. Di dalam penegakan hukum, di dalam berbagai macam persoalan ketidakadilan di depan mata. Nah tadi yang melanjutkan pernyataan dari Prof. Din tadi, ketidakadilan misalnya bagi warga Jakarta yang sekarang ini banyak marak kan ada penggusuran dan sebagainya. Isu-isu tanah, isu-isu kepemilikan yang biasanya pemerintah selalu mengatakan, oh itu karena rakyat menggunakan tanah negara. Padahal sebetulnya konsepnya nggak ada tanah negara gitu. Tanah dikuasai oleh negara. Domain verklaring, apa itu bahasa Belandanya. Dan ini kemudian mestinya pertanyaannya kemudian negara milik siapa? Nah ini kan warga ini juga punya hak di dalam konteks hak-hak untuk hidup, hak untuk tempat tinggal dan sebagainya. Oleh karena itu Jakarta ini menjadi pertanyaannya adalah why, where matters. Jakarta jadi milik siapa? Kalau kemudian Jakarta ini hanya milik sekelompok tadi dengan ketidakadilan pembangunan fisik saja, cantik saja. Sebetulnya kalau selama ini kita mengatakan dulu katanya ada calon gubernur mengatakan dalam 2 bulan Jakarta akan
tidak macet itu urusan kelompok menengah ke atas, Ya, ya. bukan kelompok warga. Oke. Jadi kalau isu-isu ekonomi, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan di dalam pendidikan, ketidakadilan di dalam mencari pekerjaan dan sebagainya secara terlihat secara nyata di depan mata kita. Jadi warga di Jakarta itu menjadi isu-isu sumber-sumber dari keamanan di Jakarta. Jadi ini tantangan kebijakan seperti apa. Nah, setelah pilkada selesai. Baik. Kalau itu tidak dilakukan, ya sama saja. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat pemerintahan pusat karena Jakarta menjadi pusat dari kekuasaan negara Republik Dan Indonesia. barometer juga. Baik, untuk mewakili Forum Kerukunan Umat Beragama, saya minta Pak Manuel mungkin sedikit memberi pesan kepada warga Jakarta. Ya, kami di Forum Kerukunan Umat Beragama selalu menggumuli keadaan kota Jakarta ini, terutama pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu, kami tentu berharap seluruh warga masyarakat DKI Jakarta untuk kita dapat menyikapi berbagai peristiwa yang berlatar belakang keragaman ini dengan penuh kedewasaan, kematangan dalam berkeyakinan, Ya. dan juga kematangan kita dalam berdemokrasi. Ya. Karena dengan tidak matang, kita akan banyak mengalami kesulitan. Ini dunia ini sudah semakin maju. Ya. Mengharapkan kecerdasan kita tidak hanya dalam berpikir, tapi dalam hati juga. Kita harus berani mengatakan hebatnya di sini. Ya. Bukan sakitnya di sini. Bukan sakitnya di sini. Tapi hebatnya di sini. Iya. Itu Baik. kekayaan hati. Baik, oke. Jadi kematangan berpikir dan kematangan hati, Pak Manuel ya. Baik, dan menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Kusnul, Jakarta milik siapa? Jakarta milik semua. Jakarta milik kita dan Jakarta milik Indonesia. Betul sekali. Dan inilah akhir dari dialog kebangsaan polemik spesial on TV untuk malam hari ini, Bang Latif. Ya. Terima kasih kita ucapkan pada narasumber yang hadir malam hari ini, menyumbangkan gagasan dan pemikirannya untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Mudah-mudahan polemik kita malam hari ini juga tercermin di kehidupan sehari-hari bahwa kita semua ingin Jakarta yang aman, Jakarta yang damai, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.